Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Oh, sorry, Mbak siapa Waduh. tadi? Mbak Uni ya? Ya, wah, alhamdulillah masih inget nih. Iya, siap, siap, Iya, siap. iya, iya. Apa kabar, Mas? Salam kenal ya. Alhamdulillah baik, salam kenal juga. Alhamdulillah. Iya. Mas, mohon maaf nih tadi aku openingnya pakai topeng tapi topengnya spider. Iya, gimana nih, Kak? Tapi nggak apa-apa, kita kan jadi Avenger bisa nih. Iya, iya, iya. Kita kan keluarga ya. Satu Iya, Avenger lah ya. iya. Biar yang Wah, Captain E saya aja gitu. oke, tenang. Aku enggak tapi U ya. Uh. Heeh. Oke, seneng banget sih. Terima kasih banyak udah apa namanya menyempatkan waktunya nih untuk sore hari ini. Karena Ya, kita lagi sama-sama. apa namanya mau mengajak Mas Aditya untuk sharing ilmunya kepada sahabat-sahabat bilioner yang ada non jauh di sana di rumahnya masing-masing gitu ya. Kita mau belajar bareng-bareng dari Mas Adit nih gitu. Biar enak aku Oke, panggilnya Kapten aja lah ya. Captain aja. Cap Oh aja, Cap. siap. Biasanya teman-teman Cap, panggil Cap oke. gitu. Wah, siap. Oke, Kat, siap. Gimana Ya, udah siap ya hari ini ya untuk sharing-sharing ya, apa ilmunya, pengalamannya ya. iya. Karena Oh temanya iya, itu iya. tentang kenapa? Hmm. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat buat Billionaire Store yang sudah mencapai 100K follower. Mantap banget Yeay. nih. Ya, sering-sering saya kepoin nih. Saya sendiri Oh baru ya, baru baru-baru aja main Instagram gitu. Sering kepoin oh Billionaire ya. Store gimana sih strategi Instagramnya gitu. Wede. Jadi Nanti kita wah belajar keren banget bareng-bareng. nih 100.000. Wah, itu apa namanya tim sih yang kerennya gitu dan ini juga Mas Cap ini adalah apa ya salah satu support untuk kita juga nih biar bikin konten-konten seru seperti hari ini gitu dan alhamdulillah itu banyak banget yang seneng gitu. Nih buktinya sudah ada Siap, yang lihat siap. tuh dari tadi 35, 37, Oh, iya, 36 iya. wah terus aja naik. Iya gitu. Alhamdulillah insya Allah nanti juga kita akan posting di apa namanya YouTube juga gitu. Siap. Oke. Nih, jadi sore ini nih kita kan judulnya itu tentang meraup untung tak terbendung dari Facebook Ads. Wow, Wede. mantap Seru banget. ya. Mantap banget ya. Tapi apa hubungannya ya dengan topeng dan Facebook Ads? Wah, itu bikin penasaran sih. Itu pertanyaan yang mewakili sahabat-sahabat semua sih. Kenapa mesti pakai topeng tuh, Cap? Jujur pertanyaannya tak terduga. Saya sudah nyiapin jawaban yang banyak nih, tapi kayaknya nggak kepake nih untuk pertanyaan ini. Tapi Oh ya. tapi yang pasti gini Mbak Uni, Oke, topengnya kan warnanya biru, Facebook kan biru, benar. nah jadi sama-sama biru, gitu. Oke, oke, siap, siap, siap. Ya terus kira-kira nih kalau kalau ini kan Hmm. apakah Cap itu pakai topeng terus nih ataukah apa namanya suka dibuka gitu ketika on frame di kamera atau misalnya ngisi workshop gitu itu dibuka apa Ya, enggak sih? jadi saya sebenarnya karena saya pertama kali muncul di dunia online ya di Facebook terutama itu sejak 2014. Waktu Mhm. itu saya sharing-sharing tentang internet marketing yang sekarang istilahnya lebih populer digital marketing ya. Hmm, Nah, hmm. jadi waktu itu saya nggak pakai munculin wajah memang sejak dulu. Jadi saya memang lebih suka di belakang layar. Saya nggak mau dikenal orang banyak ya. Saya mau sharing-sharing aja orang tahu karya-karya saya. Nah, hingga akhirnya suatu saat ada kesempatan untuk webinar seperti ini bareng Kang Dewa gitu. Oke. Nah, karena nggak mungkin kan Kang Dewa harus harus muncul sendirian, sedangkan saya gelap layarnya gitu. Akhirnya saya cari cari cara untuk gimana ya yang supaya supaya saya juga ikut muncul. Akhirnya munculnya Nah, ide pakai topeng A ini, E ini. Jadi A artinya oke. Aditya. Mm-mm. Hmm, Jadi bukan hmm, hmm, Captain hmm. Amerika ya, Captain Aditya ini. Wah, Gitu. Kapten Aditya. Karena Dikirain itu cuman gimmick-gimmick ya aja.
Karena Captain America itu nggak bisa Facebook Ads, Mbak, gitu. Nggak bisa digital marketing, dia bisanya perang gitu. Kalau saya perangnya di Oh, Facebook, perangnya lawan keboncosan gitu. oke, melawan keboncosan, wah luar biasa nih. Nih satu hal yang bikin Iya. penasaran juga nih, melawan keboncosan. Mungkin kalau Captain America itu melawan kejahatan gitu ya. Iya. Kalau kalau Kapten Aditya itu melawan keboncosan nih, gimana caranya biar nggak boncos? Maksudnya tuh bonyok atau gimana nih? Oke, kita Iya. ulik ya, sahabat-sahabat semua nih, gitu. Ini dari apa namanya temanya ada Facebook Ads ya, Cap ya. Itu apa namanya kemarin juga kita sudah mengundang Sultan kita, Kang Revardi. Iya. Itu Kang saya lagi di Revardi, sebelahnya itu waktu itu. Saya serius? nonton dari sebelah gitu, langsung. Kenapa nggak on frame? Nah, kan nanti jadi pada nggak penasaran hari ini ya. Biar Oh iya penasaran bener hari sih. Rabu gitu. Bener juga. Iya, iya, iya. Oke. Wah, oke deh kalau gitu. Ini apa namanya? Cap ini kan barengan gitu kan sama Kang Revardi gitu untuk apa bikin sebuah buku yang berjudul 10 juta pertama Facebook Ads gitu. Kenapa sih kerjasama? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja gitu? Oke. Masalahnya waktu itu Aha. Kang Rizal sama rombongan ya, ada Kang Rizal, Kang Hmm. Fadli, terus Mas Bam ada nggak ya kayak gitu. Nah, sama siapa lagi saya lupa. Nah, itu Hmm. rombongan malam-malam datang ke kantor saya. Di situ Hmm. kan kantor saya partneran memang sama Revardi ya. Hmm. Nah, waktu itu ada ya saya terima ada Revardi juga gitu. Ya udah deh, Hmm. sama lu aja di ini bikin bukunya gitu. Hmm. Jadi karena Revardi apa ya, saya juga ada kelas ngajar ya Facebook Ads yang barengan dengan Revardi. Kadang kita ibaratnya apa ya, kayak personal band itu Mbak, kayak duo gitu, saling melengkapi gitu. Oke, Apa oh yang iya diberikan iya. Revardi, eh, saya nggak bisa berikan, apa yang saya bisa berikan nggak bisa diberikan Revardi, jadi kita saling melengkapi di dalam buku itu. Oh gitu, jadi saling melengkapi, jadilah sebuah buku yang berjudul itu tadi ya. Wah, Iya seru betul. banget nih. Nih teman-teman, sahabat-sahabat bilioner, kalau penasaran bukunya, kemarin kan kita sudah kasih unjuk bukunya gitu. Mungkin Cap juga bisa unjukin lagi kalau ada bukunya boleh. Itu Wah, isinya keren di banget. kamar Jadi sebelah. oke, itu isinya keren banget ya Cap ya. Jadi dari awal sampai akhir itu mantep pol. Jadi patut kita baca dan kita aplikasikan penjualan lewat Facebook. Nah, seperti apa? Nah, kita mau tanya nih, kalau gitu kan tadi bekerja sama nih, saling melengkapi dengan Mas Revardi. Nah, untuk Cap sendiri itu bagian apanya sih di buku itu? Nah, kalau kalau saya memang kuatnya saya itu di bagian analisa, Hmm. terus bagian di market ya, analisa market, terus konsistensi dalam beriklan gitu, scale up dan lain-lain gitu. Nah, kalau Hmm. Revadi sendiri itu kuatnya di copywriting, terus gimana membuat offer itu terlihat menarik gitu. Jadi yang awalnya orang nggak pengen beli, jadi pengen beli copywritingnya. Jadi saya lihat dari copywriting Revadi kadang juga, kok bisa ya dia bikin copywriting kayak gini ya. Nah kadang kadang saya contek tuh iklannya produk apa gitu, saya contek polanya gimana. Nah saya pakai di sini gitu. Nah Oh gitu. setelah jalan baru saya itu kekuatan saya di situ. Running iklan, analisa dan membuat untungnya berlipat lebih banyak. Nah, biar dapat untungnya itu gimana caranya? Gimana cara menganalisanya itu? Ya, Apakah baca gitu satu-satu, cari orang yang udah ngeklik gitu, ya, yang udah apa namanya tertarik sama iklan kita itu gimana tuh? ya. Nah jadi kalau kita lihat dari Facebook Ads ya, Facebook Ads ini nggak melulu kita bahas tentang iklan ya, tapi Facebook Ads ini apa ya, menyangkut banyak elemen. Jadi elemen yang pertama kita jabarin dulu dari awal ya Mbak ya. Hmm, Pertama kali kita buka Facebook atau Instagram, kita scrolling, benar. terus kita lihat iklan. Apa yang membuat kita mau ngeklik iklan itu?
Mhm. copywritingnya kan, bahasa Benar. iklannya, videonya. Mhm. Nah, itu poin pertama. Poin pertama itu adalah ads kreatif. Ads kreatif ini menyangkut copywriting dan video ataupun gambar iklannya yang membuat kita mau ngeklik. Nah, Oke. ketika kita ngeklik, kita masuk ke halaman sebuah web di dalam landing page-nya itu. Nah, apakah semuanya orang yang masuk di dalam landing page itu bakal baca seluruhnya, bakal scrolling sampai ke bawah? Nggak semuanya kan? Benar, Kadang benar. ada Karena yang kan panjang kan? Karena kan panjang. gitu. Panjang. Kadang ada yang lagi apa ya? Lagi di bis ya, lagi naik bus atau naik kereta. Waktu masuk jebret, masuk di dalam landing page, ternyata sudah sampai di stasiun tujuan gitu. Cancel Tanpa aja, disadari. out. Iya. Oke. Atau waktu lagi buka, wifi-nya mati, listriknya jepret gitu, gak jadi buka. Sayang, kesian banget. Sayang banget ya, apa sih yang iklan itu. Nah, jadi nggak semuanya orang yang ngeklik itu bakal baca. Nah, terus jadi dari situ kita analisa dari klik menuju landing page, itu ketemulah poin kedua yang namanya apa ya, web performance gitu. Jadi kita mengukur performance website. Jadi kadang gini, yang sering ini nih, sering melewatkan hal ini, yaitu dia bikin landing page, dia produknya dibagusin, tapi dia lupa bahwa websitenya itu lemot banget. Jadi waktu diakses, orang sampai butuh 10 detik, sampai butuh 20 detik untuk membuka. Nah, belum lagi tahu sendiri kan sekarang generasi milenial atau generasi Z, customer-nya itu nggak mau nunggu lama. Kalau kelamaan ya mereka batal. Lihat informasi yang lain gitu. Nah, itu faktor web performance itu ada poin kedua. Penjelasan yang tadi itu kan ada 3 tuh ya, Cap ya, biar banyak orang yang terus scroll gitu kan ya di iklan kita gitu. Tadi ada tentang apa namanya? Ads kreatif yang pertama. Ads kreatif ya gitu. Terus yang kedua itu tadi apa, Cap? Yang kedua performance web. Performance web. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga nih, Cap nih. Oke, yang ketiga. Nah, jadi setelah mereka anggap aja lancar nih, mereka ngeklik terus mereka baca sampai akhir gitu. Nah, terus di sini kan nggak semuanya bakal ngeklik tombol paling bawah. Biasanya ada apa? Call to action kan? Link untuk ke WhatsApp gitu. Nah, nggak semuanya orang ketika baca, cuman gini doang, kemahalan harganya, saya nggak butuh gitu. Nggak semuanya orang bakal ngeklik WhatsApp, tapi ada yang, wah ini produk yang saya cari, wah harus beli nih. Nah, jadi ada cara ngukurnya dari orang yang baca landing page sampai orang yang ngeklik link WhatsApp. Nah, itu poin yang ketiga yang namanya offer. Jadi offer ini kalau bahasa Belandanya apa ya? Penawaran ya. Bahasa Belandanya penawaran. Bisa. Nah, jadi gimana kita bisa menyusun sebuah penawaran yang bagus di dalam landing page sehingga ketika orang baca itu bakal ngeklik link WhatsApp gitu. Nah, itu yang poin ketiga. Nah, poin keempat ini antara orang ngeklik link sampai benar-benar masuk ke WhatsApp. Nah, kalau tadi kan ngeklik iklan masuk ke landing page. Itu diukur. Ini juga sama, ngeklik tombol WhatsApp sampai masuk ke WhatsApp. Itu juga diukur. Nah, itu untuk poin keempat itu namanya ngukur real WhatsApp. Nah, biasanya ngukur real WhatsApp. Oh, nanti untuk poin-poinnya nanti saya jelasin ya, berapa persen minimalnya ya. Oke. Nah, terus yang paling terakhir nih, kan sudah calon customer sudah masuk di WhatsApp. Jadi dari WhatsApp, berapa yang akhirnya beli? Nah, ini untuk mengukur closing rate. Nah, sampai sekarang kita ada berapa elemen tadi? 5 hal ya. Jadi kalau kita bicara
Facebook Ads, kesuksesan Facebook Ads itu tidak lepas dari kita analisa 5 hal ini. Jadi kita bedah satu-satu. Nah, kalau kita sudah paham mana yang jeleknya ada di mana, maka kita akan dengan mudah bakal memperbaiki dan akhirnya iklan kita say baby boncos gitu. Oke. Wah, seru. Nah, jadi teman-teman, tadi itu Capnya sudah menjelaskan tentang 5 hal tadi gitu kan, biar paling enggak tuh orang-orang yang melihat iklan itu tertarik nih, biar terus scroll terus sampai akhirnya masuk ke WhatsApp, dan nanti itu ada pengukurannya. Nah, itu bagian Cap ya yang apa namanya, yang membedakan antara Mas Revari dengan Cap Adit gitu. Iya, betul. Nah, kalau untuk apa namanya, tadi kan bisa diukur ya Cap ya. Nah, kira-kira nih bagaimana cara menentukan target pasarnya? Ada nggak penentuan target pasar melalui apa namanya Facebook Ads ini? Ada. Atau bebas-bebas aja? Jadi produk kita tentu setiap produk ada jodohnya ya. Jadi bahkan ketika kita membuat sebuah offer yang tadi ya, kita membuat sebuah offer satu produk itu bisa goalnya, targetingnya beda-beda loh. Misalnya kita andai kata untuk produk apa ya? Untuk produk jam tangan deh, untuk jam tangan. Oke. Jam tangan ini kalau kita mau breakdown benefit dari jam tangan ini bisa untuk ya kebutuhan namanya aja orang lihat jam, betul nggak? Lihat jam. Bener. Terus ada fungsi yang kedua, aksesoris. Ada fungsi yang ketiga, gaya-gayaan. Nah, itulah kenapa ada jam yang tipikalnya jalan dari jam Apple Watch gitu ya. Terus ada segala macam watch-watchan gitu. Jadi ini sendiri target marketnya sudah beda. Nah, ada lagi yang keempat, Mbak. Orang beli jam untuk hadiah ulang tahun. Ya, benar. Kadang kan kita juga suka bingung kalau mau ngasih hadiah apa, dan banyak sekali yang cari jam tangan ya. Oke, untuk hadiah. Nah, untuk kita kategori jam tangan ini, untuk 4 benefit ini tentu produknya bisa beda-beda, betul ya? Dan offer landing page yang kita buat juga beda-beda. Jam tangan untuk hadiah itu jelas beda bikin landing page-nya dengan jam tangan untuk aksesoris atau jam tangan untuk gaya-gayaan gitu. Untuk lifestyle gitu. Itu beda. Nah, jadi targetingnya pun nanti akan berbeda. Misalnya kita mau jam tangan untuk lifestyle. Nah, siapa aja yang akan kita target di Facebook Ads? Ya, tentu orang-orang yang suka beli barang-barang mewah, betul nggak? Benar. Jadi ya, bukan bisa jadi mereka yang suka mobil mewah, suka dilihat dari mungkin gadgetnya Apple, pencinta Apple atau yang lain gitu. Nah, jadi ini pun sudah beda targetingnya. Nah, di situ ada targetingnya, ada targetingnya pengguna Apple, ada targetingnya orang yang suka perhiasan mewah, suka berlian mewah, suka kendaraan mewah, suka investasi di real estate. Itu ada interestnya di dalam Facebook Ads. Oke, berarti tergantung kita juga mau memilih produk apa dan apa nih yang diangkat gitu keunggulannya gitu, entah itu dari fashionnya gitu kan, entah itu dari fungsinya gitu. Berarti itu balik lagi ke kitanya gitu. Nah, target marketingnya berarti kita juga yang nentuin gitu. Seperti itu bukan Cap? Betul. Nah, ada studi case lain, Mbak. Ini kebetulan saya kemarin lagi baru aja ngiklanin produk madu ya. Madu yang fungsi benefitnya sama-sama untuk kesehatan gitu. Tapi targetingnya bisa beda-beda loh. Bisa untuk bisa gitu ya, padahal madu ya? Iya, madu yang untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan ya. Jadi targetingnya gini, bisa kita targeting untuk orang-orang yang suka makan organik.
pakai madu sebagai pengganti gula. Betul ya? Hmm, Terus bisa juga untuk orang yang aktivitas padat. Karena ini madunya madu fit, gitu. Madu untuk kebugaran. Di era saat ini kan madu bagus sekali untuk menjaga imunitas dan mengatasi virus ya. Angle-nya bisa ke corona. Ini ya. Orang-orang yang oke, aktivitas I padat, see. dia harus sering keluar rumah, gimana bisa menjaga daya tahan tubuh, imunitas. Nah, Mhm. ini bisa ditargetin. Dua hal ini aja itu itu landing page-nya bisa beda total. Padahal fungsinya sama-sama madu untuk kesehatan. Betul nggak? Benar, ya, betul, Iya. betul, betul, betul. Nah, jadi Berarti harus dibedah dulu nih produknya itu tadi ya, Cap ya. Wah, betul. Yang paling inti ini kita produk nih. Kita produk ini benefitnya apa dan kita mau ada offer apa di situ. Baru kita cari targetingnya, spesifiknya. Baru dibikin landing page-nya. oh, Jadi oke. semakin Nah, spesifik akan semakin iklannya makin konversi nantinya. Gitu, Mbak. oke. Berarti sebelum kita itu apa namanya mengiklankan, kita tuh benar-benar harus apa namanya eh, kayak bikin eh, sasarannya siapa, terus Iya, juga produknya itu dibedah dulu gitu iya. produknya. Jadi biar kita tuh jelas gitu bikin landing page-nya seperti apa gitu kan ya. Karena tadi aja syarat biar nah Ada targeting cakep. canvas nih. Gitu. Oke. Ini di halaman Targeting. 168, buku biru. Hmm, mm, mm, mm. Wah, keren keren keren. Ada targeting canvas. Maksudnya apa tuh, Mas? Nah, jadi targeting canvas ini kita mengelompokkan gitu. Targeting kita usianya berapa, terus lokasinya di mana, kesukaannya apa, perilakunya apa, aktivitasnya apa, dan jenis kelaminnya apa. Gitu. Nah, karena kembali lagi satu produk itu bisa kita ulik, offernya bisa beda-beda. Bahkan produk yang sama bisa bagus kita iklanin cuma di Jabodetabek, tapi di lokasi lain bisa beda. Oke, Jadi iya jangan iya iya. sampai salah targeting. Ini kita set dari awal. Jadi targeting itu bukan ketika kita ngisi di dashboard, bukan ketika kita sudah bikin landing page, terus kita set iklan, terus baru kita di depan dashboard diisi apa ya targetingnya, diisi usia berapa ya, baru mikir di situ. Salah. Jadi sudah kita set sejak awal. Siapa yang kita mau iklan ini mau ke market mana, baru bikin landing page-nya. Oke. Baru set iklannya. Oke, gitu. Nah, itu teman-teman tuh. Jadi jangan asal kita masarin aja barang yang kita punya, meskipun misalnya kita udah masarin di tempat lain atau misalnya di marketplace lain gitu. Kita coba apa namanya pasarin di Facebook Ads itu dicoba gitu ya. Tapi kalau belum jelas lah itu wis lah nanti bisa-bisa boncos gitu. Jadi harus bisa di kemas sebaik-baik mungkin nih tadi tuh sudah Iya. dikasih tipsnya gitu. Ini ada pertanyaan nih Cap nih dari Susan MRGT. Wah, Cap gimana untuk targetin yang punya barang-barang branded? Cari di bagian interestnya tuh apa? Padahal itu udah branded tuh. Iya. Jadi untuk barang-barang branded ini contohnya apa? Misalnya seperti tas ya. Tas itu mereknya apa? Kalau misalnya seperti Hermes, terus Gucci, lain-lain itu ada interestnya. Nah, itu klik aja saran. Di saran itu ada brand-brand lain. Atau bisa juga tipikal interestnya. Kalau soal interest ini masalah jam terbang sih, masalah kita mau ngulik ada interest apa aja di situ gitu. Sebenarnya ada toolsnya, tapi kalau mau kita free, kita harus ngulik terus apa aja yang ada di situ. Jadi kalau untuk branded kadang ketik aja barang mewah gitu. Terus nanti akan ada kendaraan mewah, ada perhiasan, itu ada interest seperti itu. Bisa dicoba. Oke, oh bisa oke. Karena banyak ya aspeknya entah itu dari mungkin speknya gitu ya. Kalau kalau jam tangan itu kan bahannya gitu, tas juga bahannya gitu. Apakah apa namanya
desainnya gitu tuh banyak Iya, sekali ya gitu. iya. Oh ya, satu Oke, hal lagi, Mbak. Ini oke, oke, tentang mindset dalam targeting ya. Jadi banyak orang oke. salah ketika berpikir targeting, dia hanya berpikir soal produknya. Misalnya tentang tadi barang branded. Barang branded itu apa? Tas gitu. Dia cuman milih yang seputar tas. Cuman berpikir seputar merek-merek tas ini. Tapi dia lupa yang menggunakan barang branded ini siapa? Oke. Misalnya. Jadi di buku ini kita kan ngajarin bikin customer persona. Jadi customer personanya seperti apa? Misalnya wanita umur 40 sampai 50 tahun. Startanya seperti apa? Terus dia biasanya tinggal di kota besar. Terus seperti ini. Nah, jadi tuh satu figur ya, satu figur wanita yang usianya sekitar 40 tahunan, terus dia kemana-mana naik mobil, ada supirnya, misalnya seperti itu. Dia suka ke mall dan dia suka jalan-jalan ke luar negeri. Udah kebayang ya bentuknya seperti apa? Nah, itu pikirin aktivitasnya ngapain aja dia. Kalau kalau dia sering ke luar negeri, nah berarti bisa kita targeting di interestnya. Ada tuh suka perjalanan ke luar negeri atau yang frequent traveler. Nah, ada interest seperti itu. Nah, jadi ini Oke. kan out of the box ya, nggak selalu berpikir tentang produk, tapi tentang apa Benar, kebiasaan benar. audiens kita. Mm-mm, mm-mm. Nah, terus selain tas Disurvey dia dulu. suka ngoleksi apa lagi? Dia punya diamond, punya berlian. Nah, Mm. itu ada juga interestnya gitu. Berarti Ya, benar-benar harus disurvey dulu tuh teman-teman tuh, cari yang iya, out of the box tadi iya. tuh. Jadi customer personanya Seru-seru. seperti apa dan apa kebiasaan dia. Mhm. Dia kan nggak mungkin kemana-mana nenteng tas gini aja kan. Misalnya yang tadi tas Iya. branded aja gitu. Gitu. Terus dia Pasti kan suka tuh. perawatan salon, skincare apa yang biasanya kayaknya dia pakai skincare apa gitu. Nah, jadi nggak harus Iya, nggak iya. jangan berfokus pada produk, tapi berfokus pada audiens. Kebiasaan audiens ini apa? Nah, targeting yang dia sukai. Gitu. Oke, oke. Wah, tuh teman-teman, ilmu lagi nih, alhamdulillah nih. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Aau Aau wah ini susah banget ini namanya nih. Hmm. Aau Lab katanya. Ini, kalau solusi IT dengan target perusahaan, apakah efektif dengan Facebook Ads ini, Cap? Katanya. Kalau misalnya Cocok nggak? perusahaan apa ya? Kemungkinan chance-nya ini kecil gitu. Peluangnya kecil untuk nyampe Oh, malah targeting. kecil ya? Iya. Karena kan apa ya? Facebook ini public ya. Hmm. Sedangkan perusahaan itu bisnis to bisnis ya. Kalau kalau kita ngiklan di Facebook sebaiknya bisnis to customer. Kita ke customer yang public gitu. Dan di mana karena konten di sosial media ini adalah konten yang bisa dinikmati orang luas. Kalau kita spesifik seperti itu kurang efektif sih. Sebaiknya langsung jalan langsung ke hubungi dia gitu. Hubungi si perusahaan itu. Oke, oke. Mana itu lebih Untuk B2B efektif? agak-agak untuk melencengnya jadi jauh. Jadi misalnya dulu pernah sih ada yang kepikiran gimana kalau kita nargetin manajer mereka, kebiasaan manajernya ini apa ini. Hmm. Jadinya malah nyebar kemana-mana iklannya. Hmm. Harusnya kan biasanya kalau B2B itu sifatnya agak private ya mungkin ya. Jadinya malah banyak orang yang tahu strategi ini. Gitu. Jadi bagusnya untuk kita jual produk atau kita rekrut reseller, hal seperti itu yang masih cocok untuk kita iklannya. Oke. Nah, itu tuh teman-teman. Ternyata perusahaan itu belum cocok lah gitu. Jadi khawatirnya nanti apa namanya ya, target penjualannya itu tidak sesuai ekspektasi gitu lah ya, gitu kira-kira. Nah, ini ada lagi nih dari Lapak Mehong nih, Cap. Katanya, Cap, gimana sih caranya menggunakan Facebook Business Manager untuk pemula? Nih. Yeah.
Kalau kalau udah menyangkut pemula ini pusing ini saya. Pemulanya seperti apa? Oh, itu banyak ya, apakah Nah, pemulanya baru mulai atau gimana gitu kan banyak ya. orang bilang saya kan gaptek, saya kan ini, tapi Oke. gapteknya sampai seberapa? Gitu. Iya benar. Tapi kalau kalau boleh tahu nih dari Facebook Business Manager, itu tuh Mm-mm. sebetulnya Facebook yang seperti apa sih, Cap? Jadi gini, jadi dalam kita beriklan itu ada dua pilihan. Kita mau pakai akun iklan dari akun profil kita, akun Facebook, atau kita pakai akun Mhm. bisnis. Akun bisnis atau identik Hmm. dengan istilahnya business manager gitu. Enaknya kalau kalau saya sih pakai business manager. Enaknya business manager, kita bisa punya, bisa bikin lebih dari satu akun iklan. Nah, kalau di sini kan akun iklan aja. Jadi kalau satu akun iklan, jadi kalau sekali disable sudah habis. Kita nggak bisa ngiklan lagi di akun ini. Oke. Jadi kalau mau ngiklan harus pakai akun Facebook lain, akun Facebook ibu, bapak ataupun saudara-saudara pinjam akun Facebooknya kita pakai ngiklan. Hmm. Nah, tapi kalau kita bikin akun bisnis ini sendiri kita bisa bikin dua atau yang akun-akun lama bisa sampai 5 akun bisnis di dalam satu akun, di dalam satu akun Facebook ini. Dan di dalam Hmm. satu akun bisnis itu bisa punya sampai 5 akun iklan. Nah, Oh, itu artinya bisa ya. bisa. Artinya kan Oke. enaknya kalau satu akun iklan ini kena disable atau ada peraturan Facebook yang eh, tiba-tiba kita dianggap nggak layak lagi beriklan, kita bisa pakai akun yang satunya. Nah, kenapa kok kita Iya, bahas iya, disable? iya. Karena disable ini benar-benar momok banget ya, tantangan buat para advertiser. Kalau saya bilang ini jalan hidup advertiser itu adalah mengalami disable. Sudah nyusun iklan benar-benar belum sampai winning campaign, belum sampai profit, tapi sudah kena disable. Nah, itu sudah jalan hidup. Nah, yang perlu kita Hmm. lakukan ya, kita memanage akun kita pakai akun satunya. Begitu. Ya, kenapa Itu caranya. kenapa business manager itu muncul sebagai solusi. Nah, kalau ditanya gimana cara penggunaannya ya tinggal digunakan aja gitu. Karena business manager itu kan untuk mengelola kan ya. Business manager itu Benar-benar. namanya untuk kita bisa mengelola banyak akun iklan ya. Tinggal kita bikin akun iklan dan jalanin akun iklan. Akun iklan pertama sudah mulai kita bayar sekali, dua kali, tiga kali payment, bikin akun iklan berikutnya sehingga kita punya cadangan. Nah, Gitu. itu. Terus kalau untuk mengiklankannya sendiri nih, apalagi tadi sudah tahu ada business manager sama Facebook biasa gitu kan ya. Itu ada perbedaan dari biayanya nggak sih, Cap? Enggak, sama aja. Oh, sama aja ya. Nah, Sama kalau aja. untuk biayanya sendiri itu bikin kantong kering nggak sih? Mahal gitu untuk bayarnya gitu atau dilihat dari produknya atau gimana tuh? Sebenarnya murah mahalnya iklan itu tergantung dari kita. Enggak Oke, berarti relatif ya. relatif. Misalnya saya jual produk harganya 1 jutaan, terus saya ngeluarin biaya. Jadi dari biaya iklan yang saya keluarin, Mhm. istilahnya biaya akuisisi ya. Saya sudah spend 200.000 baru dapat satu pembeli. Menurut Mbak saya profit nggak? Margin produk saya 1 juta. Belum sih. Jadi Satu orang. harga produk saya 1,5 juta. Hmm. Nah, terus biaya pokok untuk produk saya 500.000. Nah, berarti kan saya ada untung 1 juta setiap saya jual produk ini. Benar. Oke, Nah, oke. terus saya ngeluarin iklan 200.000, baru dapat satu orang pembeli. Saya untung nggak? Mm. Masih untung ya? Untung. Masih 1 juta untung. dikurangin 200.000. Untuk Iya, 800 benar, ribu masih kan? untung tuh. Nah, Mm-mm. tapi bagi orang lain, dapat satu pembeli harus ngeluarin iklan 200.000, ya mahal dong. Nah, karena dia margin produknya atau keuntungan profit produknya itu cuma 100.000 atau 50.000. Nah, bagi orang mahal, bagi orang murah atau mahal, iklan itu relatif. Itu. Nah, yang ada adalah Oke. profit atau boncos iklannya. Nah, itu dia. Profit atau boncos. Ya, jadi Oke, bahasanya bukan jadi mahal balik lagi. atau murah gitu.
Tapi profit atau boncos. Oke, I see, I see. Wow. Nih, sudah terjawab tadi ya, Mas Baharudin Alamsyah 27. Itu pertanyaan dari beliau nih. Nih ada lagi pertanyaan, sebetulnya ada banyak pertanyaan yang ditujukan melalui story ini Cap, ketika kita Iya. pasangan flyer gitu. Tuh langsung apa namanya, banyak sekali tuh animo dari para follower kita. Di antaranya itu eh, berapa lama sih waktu testing apa namanya, iklan, dikatakan iklannya sesuai. Oke. Kalau saya standarnya 3 hari. Hmm, Kenapa kok 3 hari? Karena eh, sistemnya Facebook kan menganggap bahwa kadang hari ini bagus, besok jelek. Hari ini bagus, besok jelek. Hari ini bagus, besok jelek. Nah, kalau 3 hari itu sudah melewati. Kalau misalnya hari ini bagus, besok jelek, besoknya bagus. Nah, sudah valid. Jadi kalau secara budget, saya keluarin budget untuk testing satu campaign itu per hari 100.000 atau 50.000. Berarti kalau 3 hari kan antara 150.000 sampai 300.000 ya. betul. Gitu. Ya. Nah, dengan seperti itu kita bisa analisa nih, ini apa yang jelek dari iklan kita. Nah, baru kita, yang tadi 5 hal itu baru kita benerin. Lima. Gitu. Oke, dibedah lagi ya dari apa namanya, kekurangan itu gitu. Oke. Lalu nih ada lagi nih. Saya mau jual rumah nih Cap katanya, dan Mm-mm. kosan. Ada tips offering yang menarik nggak? Dan funnel yang cocok pakai Facebook Ads. Gimana ya caranya katanya? Oke. Dia jual rumah apa? Kos-kosan. Ya, dia mau jual rumah sama jual kos-kosan gitu. Oke, jadi jual rumah, yang dijual satu rumah ya. Yang dijual Mm-mm. satu rumah, Eh, atau dia punya perumahan. ini kayaknya dia ada rumah dan ada kos-kosan juga gitu. Hmm. Mungkin dia mau menjual satu rumah dan juga mau menjual kos-kosan. Mungkin kosannya banyak gitu ya. Berapa kamar gitu mau dijual gitu. Oke, saya punya pengalaman menarik nih, sekitar tahun lalu kalau nggak Hmm. salah ya. Itu Hmm. saya ngiklanin properti, tapi yang konsepnya syariah, properti syariah. Nah, Hmm. waktu itu yang saya lakukan adalah saya bikin landing page. Landing page ini offernya apa aja, jadi keuntungan syariahnya apa aja. Terus baru di paling bawah itu ada isi form. Bagi Anda yang tertarik silakan isi form untuk dapat brosurnya. Nah, jadi nggak mungkin kan kalau kita berpikir logis ya. Jarang banget atau bahkan nggak mungkin orang mau beli properti itu langsung transfer sekian ratus juta langsung ke rekening kita atau sekian miliar langsung ke Ya, rekening kita. Betul ya? langsung Harus percaya ketemu, gitu ya. iya, harus ketemu, harus lihat tempatnya, harus cocok nggak dengan dia, baru transaksi. Nah, jadi peran Facebook Ad ataupun Instagram Ad di sini adalah mendatangkan traffic untuk bisa ketemu dengan kita. Nah, apa yang bisa ketemu dengan kita? Kita kasih brosur, kita kasih offer semuanya, dan tampilkan harga di situ. Jangan sampai nggak ada harganya. Bakal banyak itu yang akan isi form, tapi nggak terfilter. Misalnya harga kos-kosan Anda 3 miliar ya, tulis 3 miliar di situ. Nah, baru kasih brosur atau kasih keterangan lanjutan ya setelah itu. Nah, waktu itu ketika saya ngiklan, itu saya dengan budget, saya lupa, 300.000 kalau nggak salah. Itu saya bisa, seminggu itu saya bisa dapat 200 orang yang isi form. Tertarik mau beli. Wow, wow, wow. Dan Luar biasa setiap berarti. orang isi form itu 9.000 rupiah. Berarti biayanya 9.000 kali 9.000 200 orang tadi. 1,8 juta. Jadi dengan budget 1,8 juta saya mendapatkan 200 orang calon pembeli. Nah, 200 orang yang mau beli, dan jadi dia sudah tahu harganya, dia sudah tahu konsep propertinya.
Nah, cuman yang saya bikin ini bikin funnelingnya itu brosurnya. Jadi dia isi form dulu baru brosur. Nah, setelah dia isi form baru kita WA-an gitu. Nah, 200 orang itu goalnya kita WhatsApp untuk kita ketemu untuk dia survei lahan, survei lokasi. Jadi goalnya bukan goal untuk beli, tapi goalnya untuk dia survei atau dia untuk ngasih tanda jadi untuk dia tanda jadi 1 juta atau tanda jadi berapa juta gitu. Oke, karena Baru susah sekali ya kalau misalnya kita menjual seperti rumah gitu kan ya, terus juga mungkin kayak mobil juga Cap ya, ya, itu kalau nggak ketemu itu akan susah gitu kan, ya, orang-orang rada apa ya, ibaratnya jarang sekali lewat internet langsung sekali jadi, oke dikirim kan nggak juga gitu, emang buku iya. gitu kan, tapi kan harus ketemu gitu. Ternyata setelah Oke, didatengin berarti nggak ada rumahnya gitu kan, ketipu dia jadinya. ketipu jadinya kan gitu. Oke tuh tadi dari pengisian form lalu landing page tadi, terus juga dikasih brosur. Udah Iya. dikasih brosur nanti dicantumin di situ Nah, apa namanya di link ke WA. iya. Sudah di link WA itu lebih ke kayak deal-dealan untuk ketemu, Iya. bukan untuk Goalnya deal-dealan dia survei. jadi. Nah, Goalnya survei. Oke. Jadi waktu masuk Gitu. di WA kita langsung tanyain, eh ini jadwal surveinya. Jadi antara tanggal ini atau tanggal ini kapan Bapak akan survei? Gitu. Hmm, 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 hmm. Oke. Oke. Nah, berarti untuk penjualan iklan ini tuh apapun juga bisa, mau entah itu keperluan rumah apapun lah sampai ke jual tanah, jual rumah, mobil ya. Bisa. Nah, Itu bisa banget gitu. Nah, oke selanjutnya nih Cap, ada lagi. Ini banyak banget soalnya. Ih, Masya Allah, Cap tuh fans clubnya nih, Cap banyak. Ada fans club gak? Mungkin bikin ya udah nanti apa bikin ini? CFC ya, Captain Apa tuh? Fans Club. Woi, mantap. Bisa jadi tuh. Keren. Habis banyak orang yang penasaran Nah, mengenai si Facebook Ads ini dan mungkin banyak sahabat-sahabat bilioner di sana yang nggak tahu nih cara menghitungnya itu seperti apa gitu. Dan ya selama ini mungkin mengiklankan gitu, tapi banyak yang boncos itu tadi gitu. Nih seperti ada deal di dealer handal, dia bertanya katanya, tanya dong kayak produk dengan dimensi besar dan harga puluhan sampai ratusan juta. Misal target campaign seperti apa ya, Cap? Gitu. kembali lagi yang tadi saya jabarin ya, Benar. bahwa jangan berpikir tentang produk, berpikir tentang kebiasaan. Nah, misalnya ini produknya apa? Misalnya produk motor atau mobil ya, misalnya ya. Biasanya gitu ya, dealer kan produknya. Tapi saya kurang tahu ya. Nah, jadi si customer kita ini kebiasaannya apa aja? Orang yang beli mobil, misalnya kita jual eh, mobil Toyota gitu. Toyota Rush yang harganya hampir 300 juta. Kebiasaan orang yang beli motor 300 juta itu apa aja? Kalaupun dia kredit, dia cicilannya berapa? Nah, biasanya dia range umurnya di range umur berapa? Untuk tipe mobil seperti ini, Toyota Rush ini, tipenya orang yang sudah berkeluarga kah, atau yang masih jomblo, atau yang dia tipikalnya suka petualangan, atau dia suka mobilnya kan gede ya, dia suka jalan-jalan kemana gitu. Jadi kan beda orang yang mobilnya sedan, penjual mobil sedan dengan mobil yang lain dalam target interestnya kan beda gitu. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang berpikir karena mikirnya produk mobil, jadi harus interestnya harus mobil. Enggak, tapi pikirin audiensnya ini. Kadang kita marketin kopi, itu aja sudah masuk. Terus misalnya olahraganya apa, misalnya tenis, itu sudah masuk di kebiasaan dia. Gitu. Kalau tenis sudah terlalu ini ya, sudah terlalu apa, kuno ya olahraga. Jadi kalau tenis usia 40 tahun ke atas gitu. Nah, jadi olahraga yang misalnya
misalnya yang naik mobil ras ini usia berapa dan biasanya olahraganya apa. Tenang, nggak harus hal-hal yang mewah gitu. Tapi hal-hal yang biasanya dia lakukan. Oke, balik lagi survei lagi gitu ya untuk apa namanya followernya ibaratnya yang suka di daerah tersebut. Mungkin kalau kayak di Jawa Barat lagi ada isu apa di luar pulau lain juga apa itu bisa jadi sebuah pertimbangan seperti yang Cap tadi bilang tuh Mas katanya. Oke, yang ini kalau yang ini pertanyaannya itu lebih kayak teknisnya nih, lebih ke kayak pembuatan landing page-nya nih. Cap Kak, apa namanya, kalau bisnis fashion, ngiklanin di Facebook Ads, tampilan yang efektif, gimana? Apakah ada poin-poin yang harus disampaikan nggak gitu? Karena itu tadi ya, kalau untuk bikin landing page itu memang benar-benar harus eye catchy banget gitu ya. Terus Iya, apalagi kan itu datanya panjang tuh cap tuh gitu. Adakah yang poin-poin yang harus benar-benar wajib ditempelin atau di apa namanya ditampilin gitu biar orang juga nggak bosen gitu? iya. Jadi kalau fashion itu biasanya dari foto-fotonya, kemudian kalau kita mau menonjolkan sisi kemewahannya ya tampilkan dari sisi kemewahannya. Kalau ada corak yang unik, ya bikin videonya ada di zoom di bagian uniknya itu. Jadi kalau saya dulu pernah tahun 2017 ya, saya bisnis gamis ya. Waktu itu saya ngiklan, yang saya iklanin itu bukan orang Indonesia Mbak Uni. Tapi saya nargetin ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Oh, oke, oke. Wah, saya juga pernah tahu tuh sedikit cerita tentang itu. Gimana tuh, Cap? Nah, jadi Seru soalnya sampai ke luar negeri. nah, jadi orang Indonesia yang kerja di sana saya targetin. Karena apa? Di Indonesia ini orang-orang yang iklan gamis itu sudah banyak banget. Tapi yang iklan gamis di sana waktu itu jarang. Nah, jadi waktu itu lumayan nyayur kita sih. Sampai kita dapat customer itu sampai ke Arab, sampai ke London. Wow. Itu kita nggak tahu dari mana. Mungkin dari yang kerja di Hong Kong, dia share ke temannya yang lain. Nah, temannya itu yang beli. Nah, jadi waktu itu yang kita tonjolin. Jadi itu pun saya dropship. Saya sistemnya PO ya. Saya sistemnya PO, saya ngumpulin dulu siapa pembelinya, baru saya ke supplier gamis, dibikinin, baru kita kirim ke sana. Gitu. Nah, jadi yang kita lihat, kita bikin dulu satu model, terus dipakein ke model, terus kita videoin. Coraknya gimana? Apa sih yang menarik dari gamis ini ya? Oh, corak bagian bawahnya, jahitan bagian bawahnya ya kita zoom. Videonya di zoom, terus atau di kancingnya sini, atau busi friendly atau gimana? Itu kita foto-fotonya kita harus ambil dari angle-angle yang menarik. Oke. Baru iklan Dengan video itu gitu ya. Iya, betul. Oh, Nah, jadi oke. Lalu gimana, Cap? Setelah video ada lagi nggak tuh yang harus dibuat lagi gitu untuk itu aja sih kalau meyakinkan menurut saya yang lain? gamis itu iklannya simpel banget. Tapi powerfulnya ada di produk. Karena khususnya fashion ya, produk fashion ini kalau sudah orang nggak suka ya udah cepet banget expirednya, satu rate-nya. Jadi itu yang waktu itu saya nggak bertahan ya ngiklanin di sana, karena harus ganti-ganti produk, harus riset model yang terbaru gitu. Iya, benar-benar. Karena kan fashion juga kan berjalannya waktu itu beda-beda tuh. Kalau kita nggak main desain, nggak tahu Iya. bahan-bahan gitu itu agak apa namanya ketinggalan ya gitu. Jadi untuk fashion sendiri nggak dilanjutin nih, Cap? Kalau fashion saya nggak lanjut sih. Dulu cuman sampai tahun 2017. Saya lebih banyak di herbal. Karena Oh, herbal kan sekarang itu di herbal? marketnya lebih besar dan nggak banyak apa model-model harus seperti ini, lebih long lasting. Oke. Tapi itu di fashion juga itu
keren banget sih, maksudnya sampai ke luar negeri gitu. Dan apa namanya yang bikin penasarannya juga apakah bentuk si landing page-nya itu apa namanya pasti menarik gitu untuk mengiklankan, juga desainnya pasti oke gitu sehingga banyak orang yang lihat gitu. Tapi sekarang apa namanya dipindah alurkan dari fashion ke herbal. Oh iya, Itu biar satu hal lagi yang dulu waktu itu sebenarnya masalah internal sih. Dulu nggak ada problem soal promosi ya. Nggak ada problem soal promosi fashion, tapi lebih ke internal antara saya sama supplier gitu. Nah, banyak nih suppliernya yang notabene agak nakal gitu. Misalnya kita PO kita sudah DP ya, harusnya jadi 2 minggu, dia 1 bulan. Nah, yang di sana yang di Hongkong teriak-teriak gitu di situ. Iya pasti. Nah, jadi banyak kita ketemu dengan supplier yang awalnya bagus tapi akhirnya jadi jelek. Akhirnya ya udah deh di herbal aja gitu. Mungkin jalan hidupnya di herbal. Iya, jalan hidup di herbal ya sampai sekarang, Masya Allah sih. Tapi dari situ juga jadi apa namanya pengalaman berharga ya untuk Cap, dan sekarang bisa share ke teman-teman yang lainnya gitu. Entah itu dari apa namanya desain iklan, terus juga memang pengalaman yang lain-lainnya itu sangat bermanfaat banget nih. Dari tadi obrolan kita itu banyak pertanyaan-pertanyaan gitu yang ngalir terus gitu, dan alhamdulillah saya juga pribadi jadi belajar kayak gitu kan, jadi habis terbelalak nih. Sudah selesai belum baca buku ini? Belum ini apa namanya baru sebagai, makanya ini mau dilengkapi nih dengan ngobrol langsung penulisnya gitu. Harus minta belum sampai yang kanvas tadi. Kemarin diumpetin bukunya. Waduh, ditaruh di gudang, masih plastikan ya. Nih bagi teman-teman nih pasti aku yakin nih banyak apa namanya pertanyaan mengenai apa namanya iklan di Facebook Ads ini gitu. Jadi bisa dibaca di bukunya Kapten nih, Cap Adit ini tentang 10 juta pertama Facebook Ads gitu. Yang tadi tuh warna biru itu isinya keren banget sih. Tapi gini Mbak, kadang ya. Kenapa tuh? Kadang kalau saya baca buku biru ini ya, buku 10 juta pertama ini, itu kayak apa ya? Saya nggak nyangka gitu. Kok bisa ya jadi kayak gini ya isinya. Jadi kalau dulu saya nggak tahu Facebook Ads, terus saya dapat baca buku ini, insya Allah bakal kebantu banget dulu, bakal lebih cepat saya suksesnya. Karena makanya kalau menurut saya ini detail banget. Ini detail banget dan banyak hal-hal yang pengalaman ini bukan narsis ya, tapi ini mahal banget gitu. Yang jarang dibuka oleh para mentor-mentor di Facebook Ads. Gitu. Nah, bener banget sih. Aku juga baca kan. Aku juga apa namanya awalnya belum tahu nih mengenai Facebook Ads itu. Oleh sebab itu, so that's why gitu ya. Kami mengundang Kang Revardi sama Cap Adit itu untuk menjelaskan di waktu yang berbeda gitu. Karena pasti ada sisi pandangannya dan saling melengkapi. Nah, kita plotkan waktu yang berbeda itu karena nggak akan cukup 1 jam, aku yakin gitu. Kemarin aja pas Kang apa namanya Mas Revardi share gitu, itu kayak yang ya ampun kurang banget gitu. Ini pasti Cap juga begitu gitu, karena pas apa namanya dari kita buka aja udah langsung banyak banget tuh pertanyaannya. Aku aja penasaran gitu. Keren banget sih bukunya. Sahabat Bilioner itu bisa apa namanya beli, bisa ulik, bisa baca sampai habis, harus sampai habis sih itu. Karena Cap, menurut Cap sendiri ya, untuk peluang nih sekarang kan banyak nih, ada Instagram gitu kan, terus ada di web juga gitu. Nah, untuk di Facebook sendiri itu menjanjikan nggak sih sebetulnya gitu? Kalau menurut saya Facebook Ads ini adalah platform iklan yang terdetail hingga saat ini. Oh gitu. Jadi banyak hal atau gini, pengguna Facebook di dunia itu ada 2 miliar. Nah.
Di Indonesia saya lupa ada 120 juta kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau Facebook ini adalah sebuah negara, maka Facebook ini adalah negara yang terpadat di dunia, 2 miliar penduduknya. Cina aja kalah gitu penduduknya. Nah, jadi kebayang ya. Kebayang ya, kalau kita mau iklan di negara terpadat di dunia, mau kita mau iklan di Indonesia atau ke worldwide, ke seluruh dunia, ke negara-negara kita mau pilih nih, mau iklanin produk apa ke negara ini, itu bisa dengan Facebook. Marketnya gede banget. Itu poin pertama. Poin kedua, Facebook menyediakan analisa yang detail. Makanya tadi saya menjabarkan ada 5 hal, itu bisa dilihat dari Facebook. Nggak semua platform punya sedetail ini. Bahkan Google yang lebih lama, Google Ads yang lebih lama dari Facebook, itu kurang, kalau menurut saya kurang nyaman untuk analisa. Analisanya nggak seperti di Facebook. Saya lihat di Facebook analisa, wah enak nih seperti ini. Cuman tantangannya di gimana kita memperbaikinya di situ. Tapi untuk hasil itu detail banget di Facebook. Nah, jadi kalau apalagi kan Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram digandengin, WhatsApp digandengin, makin banyak bentuknya ini. Kita dari Facebook mau jangkau orang Instagram, tinggal klik aja Instagram feed atau Instagram story, gitu aja. Iya benar. Kita tinggal itu langsung nge-link ya? Nge-link langsung di dalam dashboard Facebook Ads. Kita tinggal nyesuaiin aja bahasanya orang Facebook dengan bahasanya orang Instagram kan beda. Nah, tinggal kita kalau untuk iklan di Instagram ya kita pakai bahasa Instagram aja. Konten yang dibuat atau video atau gambar yang dibuat untuk Instagram kan tentu beda dengan di Facebook. Nah, tinggal bikin seperti itu aja. Tapi kalau mau nge-linknya dari dashboard, satu jalan di situ. Oke, satu kali klik langsung nyebar ke semuanya. Nah ini juga ilmu baru juga ya, maksudnya PR juga buat kita-kita yang memang tertarik di penjualan online gitu. Kita harus tahu gimana bahasanya Instagram, gimana bahasa Facebook gitu, bahasa Google gitu. Itu harus diulik lagi sih. Biar tahu kenikmatannya gitu. Mungkin kalau Cap sendiri memang seperti itu penilaiannya gitu. Kalau Facebook itu memang terlengkap dibandingkan yang lainnya gitu kan. Nanti bisa teman-teman coba. Ada satu hal lagi Mbak. Oke. Kalau kita punya di era saat ini di tahun 2020 ya, kalau kita bisa menguasai skill Facebook Ads, itu semacam kita punya tambang emas. Kita punya tambang emas. Jadi saya bukan lebay atau apa ya. Tahun 2017 saya pernah jualan barang minuman, alat minum untuk hewan. Kalau di sini kan nggak populer. Itu saya ngiklanin ke US, market US. Serius, alat minum untuk hewan? Alat minum untuk hewan. Hewannya sih kucing sama anjing gitu. Tapi saya lebih milih kucing kalau nggak salah waktu itu. Terus mainan-mainan kucing. Jadi mainan-mainan kucing. Di sana marketnya luas dan spesifik. Kalau di Indonesia mungkin kurang populer, hanya komunitas tertentu ya. Tapi di sana luas. Dan produknya pun saya dropship dari Cina, kirim ke US. Oh, oke, I see. Nah, banyak pemain Facebook Ads seperti saya yang mereka sudah paham ya Facebook Ads. Ada jual produk, ada seorang, bahkan saya diceritain sama temennya, ada seorang wanita, dia jualannya ke Kanada. Dia jualannya MM-an per bulan, miliaran per bulan. Marketnya market Kanada. Ada yang jualan di market Filipina, ada yang jualan di market ini, market Asia lainnya. Jadi seperti itu, 2 miliar penduduk Facebook itu bisa kita manfaatkan. Bukan hanya melulu tentang online shop di Indonesia, fashion, tentang properti di Indonesia, tapi kita bisa, market kita bisa worldwide ketika kita sudah bisa menguasai Facebook Ads. Dan kita bisa tinggal pilih mau promosi produk apa sih. Ini peluangnya di sana lagi bagus, bisnis masker loh misalnya. Ada teman saya yang ada bisnis masker ke Korea gitu. Nah, dia ya
dia ya tinggal tinggal apa yang pulang ada di sana ya tinggal dibikin campaignnya. Oke, oke. Berarti ibaratnya kalau untuk memilih gitu ya, platform apa atau Instagram, Facebook, itu Facebook lebih membuka jendela dunia ya. Iya betul. Ibaratnya kayak gitu. Wah, Facebook, sayang Instagram banget jadi nih Cap, satu ya lah. ampun. Nah, Oh iya, Facebook, Instagram jadi satu, benar-benar. Karena sekarang apa namanya peminat untuk Instagram juga banyak banget gitu. Cap, ya ya, ampun, ini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol banyak nih, tapi sayang banget nih takutnya mati tiba-tiba karena durasi yang nggak cukup. Kalau tadi tinggal kan 1 menit ya. sinyal nih. Ada Iya, counternya di atas gitu. ya. Iya, Cap udah Oke. paling tahu lah ya soal Instagram gitu kan. Jadi itu udah deg-deg ser aja gitu takut tiba-tiba mati gitu. Apa namanya, kami sih mau mengucapkan terima kasih banyak nih atas Oke. waktunya, terus atas sharing-sharingnya yang sangat luar Mm-mm. biasa gitu. Dan terima kasih juga atas ucapannya dan supportnya selama ini. Kami tidak akan mencapai 100K kalau nggak ada support dari Cap juga nih. Nah sekarang boleh minta Sama-sama. pesan-pesannya dong Cap untuk kita nih para Pesan apa tim bilioner. pesan-pesannya atau buat penonton nih gitu. Boleh, boleh penonton Kalau buat buat billionaire yang sudah keren banget kita dah, juga. nggak ada pesan-pesan dah. Sudah semua top banget, semua tim sudah Masya saling Allah, Masya Allah, menjalankan perannya masing-masing udah oke. Pesan buat teman-teman Masya yang Allah. nonton ini ya, jangan sia-siakan belajar Facebook Ad. Jadi kita kita hari ini nggak promosi buku ya, nggak ya. Tapi saya menceritakan betapa besar potensi Facebook Ad. Di tahun 2020 kalau Anda nggak menguasai skill Facebook Ad, akan sayang banget. Akan sayang banget karena banyak peluang yang terlewatkan karena Anda tidak menguasai skill itu. Oke, itu aja. Nah, aku juga jadi abis ini pengen belajar banget nih, nggak mau ketinggalan. Wah, luar biasa. Apa tuh? Cap, Kapten. Captain ya, Captain. Oh iya, Captain. Soalnya terbalik, Cap. Maaf. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak nih atas supportnya dan aku yakin juga teman-teman sangat senang sekali karena mendapatkan insight yang luar biasa dari live Instagram kali ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di sesi berikutnya kalau Ya, diundang mau ya Kep ya? wah mau banget kalau billionaire yang undang. Oh iya dong harus ya. Nanti insya Ya. Allah kita ketemu secara langsung aja ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lama Oke. ya. Oke, terima kasih Kat. Sampai jumpa lain pekan. Sehat-sehat terus dan Terima kasih. jaga dunia perfacebookan. Terus melawan kepocosan. Benar sekali melawan kemanjaan. Oke, terima kasih ya kalau gitu ya. Takut tiba-tiba mati. Wah, Ya. terima kasih banyak. Assalamualaikum Kap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uni.